Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu, tim dari eBimbel. Di video kali ini kita akan membahas terkait fitur kepegawaian, di mana fitur kepegawaian ini terdapat menu-menu yang pastinya bila diterapkan di lembaga bimbel Bapak Ibu semua bisa bermanfaat sekali dan bisa membantu dari segi pekerjaan, memudahkan dari segi pekerjaan ya. Dan kita akan membahas terkait menu jabatan pegawai, menu pegawai, dan juga menu presensi untuk pegawai. Sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe bisa bantu untuk subscribe agar Bapak dan Ibu semua tidak ketinggalan video terupdate dari channel eBimbel Official ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, ini adalah tampilan awal, di mana ini adalah aplikasi web dari aplikasi eBimbel. Yang aplikasi eBimbel ini berfungsi untuk membantu dari segi pekerjaan, membantu dari segi manajemen lembaga bimbel Bapak Ibu semua. Dan di sini nanti kita akan membahas yang tadi yang sudah kita bilang di opening tadi, ada fitur kepegawaian, di mana fitur kepegawaian terdapat menu-menu, yaitu menu jabatan pegawai, pegawai, dan juga presensi. Yang menu-menu ini bisa membantu sekali dari segi pekerjaan staf bimbel, lembaga bimbel dari Bapak Ibu semua. Oke ya, kita mulai dari awal. Di menu, di menu fitur kepegawaian menu jabatan pegawai, ini adalah tampilannya seperti ini, di mana fungsi dari menu jabatan pegawai ini untuk menginput data pegawai yang ada di lembaga bimbel Bapak Ibu semua. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik di menu tambah unitnya. Jika bimbel Bapak Ibu semua mempunyai cabang, ini juga bisa ditampilkan di sini. Cabang di Mojokerto, cabang bimbel cabang di Jakarta, bimbel cabang di Kediri, dan lain sebagainya bisa ditampilkan di sini. Nah, kita di sini hanya ada satu saja bimbelnya, tinggal klik bimbel, kode jabatan. Nah, semisal di lembaga bimbel Bapak Ibu semua terdapat kode jabatan tertentu. Semisal contoh di sini kita pakai kode jabatan maaf. Nah, di sini kode jabatan A3. Untuk nama jabatannya, di sini bisa contoh staf admin. Oh, jangan staf admin, di sini sudah banyak admin. Namanya guru magang. Nah, ketika sudah diinputkan ini, dirasa sudah cukup. Ini di sini jika Bapak Ibu ingin menambahkan baris, ada kolomnya juga. Ini untuk menginputkan secara keseluruhan atau secara langsung banyak seperti itu ya. Kita inputkan satu-satu saja. Kita klik simpan. Bentar. Nah, di sini sudah ada nanti. Nah, ini yang baru kita inputkan terdapat kode jabatan yaitu A3 ini, dan untuk nama jabatan yaitu guru magang dengan ID jabatan yaitu nomor 11, unitnya yaitu bimbel. Nah, di sini ketika nanti Bapak Ibu mempunyai beberapa cabang lembaga bimbel yang sudah kita bilang tadi, ada di Jakarta mungkin, ada di Mojokerto, ada di Surabaya, dan lain sebagainya, itu bisa ditampilkan di sini. Sini nanti terdapat unit-unit bimbel atau cabang-cabang bimbel dari Bapak Ibu semua. Dan ketika sudah terinputkan di sini unitnya ada bermacam-macam seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fungsi dari fitur kepegawaian bagian menu jabatan pegawai. Kita lanjut di bagian menu pegawai. Nah, ini tadi di sini ya menu pegawai ya. Di sini adalah tampilan awal, tampilan menu pegawai, di mana fungsinya yaitu yang pasti untuk menginputkan data dari pegawai yang ada di bimbel Bapak Ibu semua, baik nanti dari NIP, baik nama, unit, jabatan, status kepegawaian, dan lain sebagainya. Jadi untuk prosedur awal untuk pembuatannya atau penginputannya yaitu di bagian pegawai ini, seperti itu. Oke, dan Bapak Ibu di sini bisa menginputkan secara manual atau satu persatu, dan juga bisa import data dari Excel. Nah, importnya bagaimana? Importnya nanti ketika Bapak Ibu sudah berlangganan dari aplikasi eBimbel, Bapak Ibu nantinya akan dikirimkan file template, file Excel ya, file template dari tim CS kita. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk membuatnya secara manual, tinggal cantumkan dari data-data pegawai dari bimbel Bapak Ibu ke template yang sudah dikirim oleh tim kita, seperti itu. Oke, lanjut kita akan kasih tutorial terkait cara penginputan secara manual. Oke, untuk menginputkan data pegawai, di sini ada NIP. NIP-nya berapa? Contoh kita kasihkan 1. Oke, untuk nama lengkapnya Agus.
Agus Parwito. Ya, Agus Parwito di sini beliau jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahir Susan Soto Kediri. Tanggal lahirnya ada di tahun 2000 di bulan Mei di tanggal 17. Nah, ini untuk tanggal lahirnya. Pendidikan terakhir beliau yaitu S1. Unitnya ada bimbel. Jabatannya beliau di sini menjabat sebagai apa dulu? Ada manajer, tutor, ada guru. Nah, ini tergantung ketika Bapak Ibu tadi menginputkan di bagian jabatan pegawai. Jabatan pegawai di lembaga bimbel Bapak Ibu semua itu terdapat jabatan apa saja. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini ada Agus Parwito, di mana beliau di sini menjabat, kita kasihkan contoh sebagai mungkin admin. Status kepegawaian, pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, dikarenakan Pak Agus Parwito ini kita contohkan beliau masih baru. Nah, itu masih sesi training. Nah, kita kasih pegawai tidak tetap. Nah, alamatnya beliau ada di contoh alamatnya ada di Kediri juga. Untuk password default ini dari perangkat. Nah, ketika Bapak Ibu ingin tidak mengisikan password ini, nanti ketika ada orang yang mengakses aplikasi eBimbel ini, untuk password defaultnya yaitu ini 123456. Nah, kita tidak usah isi. Konfirmasi password kosong jika password kosong. Nah, konfirmasi password kosong jika password kosong. Maksudnya, ketika Bapak Ibu tidak menginputkan password default ini, jadi konfirmasi password ini tidak usah diisi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengisi password default ini, contoh kita isikan 123 dan lain sebagainya. Nah, konfirmasi password ini wajib diisi. Nah, kita tidak mau untuk mengisinya dikarenakan sudah ada password default. Dan di sini ada telepon HP. Setelah itu kita kasihkan nomor telepon 081 233 456 789. Emailnya apa? Kita kasihkan contoh, ada namanya email web@gmail.com. Tanggal masuk. Nah, tanggal masuk di lembaga bimbel Bapak Ibu semua, tanggal masuknya berapa? Masuk contoh baru bulan Maret di tanggal 1 Juni. Nah, tanggal keluar kosongi jika masih aktif. Nah, ini dia masih aktif, kosongi dia masih aktif. Di sini kita kasihkan contoh centang, dan di sini kita bisa mencantumkan profil atau foto profil dari Bapak Agus Parwito ini. Nah, lalu dari file-file ini ada picture dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kita tidak ada file mentahan atau foto-foto untuk buat contoh, tidak usah. Nah, ketika dirasa untuk data-data ini sudah cukup, kita klik simpan. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. Ada namanya yaitu Agus Parwito yang barusan kita inputkan dengan NIP 111. Untuk status kepegawaiannya itu pegawai tidak tetap, dikarenakan masih masa tahap training. Nomor teleponnya ini, dan untuk statusnya aktif. Dan juga ada yang tidak aktif dikarenakan Pak Afri ini sudah keluar dari bimbel yang sudah diinputkan tadi. Oke. Dan setelah kita inputkan seperti ini, data-data ini kita bisa edit, bisa kita lihat saja, atau kita bisa reset password. Seperti itu. Kita bisa edit semuanya ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika Bapak atau Ibu dirasa salah untuk menginputkan data pegawai dari bimbel Bapak Ibu semua. Kita bisa editnya mengulang. Seperti itu. Lanjut, ada fitur presensi. Nah, fitur presensi di sini banyak sekali terkait menu-menunya. Ada area presensi, reka presensi, data area presensi, presensi khusus, dan data libur presensi. Maksudnya area presensi di sini itu untuk menentukan area ketika para staf guru atau para staf di lembaga bimbel Bapak Ibu semua untuk melakukan presensi masuk atau presensi pulang. Kita bisa menentukannya mau di mana, mau di di lingkup kantor atau dimanapun, kita bisa menginput kita bisa menentukan sendiri. Nah, kita kasihkan contoh ya. Nah, di sini
area presensi pegawai. Nah, tetapi sebelum kita menginputkan jarak radius, kita wajib menentukan dari segi data area presensi. Kita wajib menentukan terlebih dahulu yang paling utama, yaitu data area presensi. Di mana data area presensi ini kita wajib menentukan tempat terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kalau dari aplikasi kita sudah kita tentukan, yaitu kantor pusat 3, kantor pusat 2, dan kantor pusat utama maksudnya. Nah, ketika Bapak Ibu ada area tertentu yang ingin diinputkan, tinggal klik tambah di sini. Tinggal klik tambah di sini, nama areanya mana tergantung Bapak Ibu inginkan. Contoh ada di bimbel kita ada di daerah Mojokerto, Jakarta, dan lain sebagainya. Bisa ditentukan di sini. Nah, tinggal di sini. Untuk daerah Latilongi ini bisa ditentukan sesuai maps ya, sesuai maps. Keterangannya ini daerah mana, nama areanya apa, seperti itu. Oke ya. Oke, dan ketika Bapak Ibu sudah menentukan area yang sudah ditentukan, nanti otomatis akan terimpulkan saldo di sini, atau ekspor Excel. Kita bisa mengekspor Excel dari data yang sudah kita inputkan ini. Dan untuk data ini kita bisa edit ulang atau kita bisa lihat saja seperti ini. Nah, ini ya, kita bisa lihat atau kita bisa edit, dan kita juga bisa untuk menghapusnya seperti ini. Oke, ketika kita sudah menginputkan data area presensi, kita baru bisa untuk menginputkan area presensi. Nah, di sini ini untuk bukan menginput ya, ini untuk melihat dan juga untuk mengedit jarak radius. Misal contoh di kantor pusat 3 tadi, kita bisa mengedit jarak radius untuk pegawai kita. Untuk pegawai kita bisa melakukan presensi ketika berada di jarak radius 500 meter sekitar lokasi yang sudah kita tentukan, seperti itu. Atau 500 dirasa itu terlalu terlalu jauh. Kita mau dekat mungkin dari lokasi kantor. 100 meter dari kantor yang sudah kita tentukan. Untuk Pak Afri di NIP 0001. Nah, ketika sudah kita inputkan, tinggal klik simpan. Nah, dari jarak radius dari Pak Afri bisa melakukan presensi masuk atau pulang itu ketika berada di jarak radius 100 meter dari lokasi yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Oke ya. Lanjut di bagian tadi ke bawah di area presensi, dan ini ada rekap presensi. Ini rekap presensi berfungsi untuk kita hanya bisa melihat, untuk melihat saja sebetulnya, untuk melihat aktivitas presensi dari pegawai kita yang ada di bimbel. Mungkin kita lihat selama 1 tahun, bukan 1 tahun, dari bulan Januari sampai bulan Juni ini kita bisa melihat aktivitas presensinya seperti ini. Nah, ini untuk laporan saja, ini untuk memudahkan pekerjaan dari, contoh kalau di sekolah itu ada yang namanya staf TU ya. Nah, ini untuk memudahkan untuk dari segi pelaporan, tahunan, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Kita bisa untuk ekspor absensi per bulan, ekspor rekap per unit, rekap kehadiran, kedatangan atau kepulangan, dan juga presensi web. Ini kita bisa ekspor secara otomatis, tidak perlu mencatat ulang lagi di buku pusar atau di buku lain sebagainya itu. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa untuk Pak Afri jenis absennya itu sakit pada tanggal sekian, time sekian, kedatangan tidak ada keterangan, area absen kantor pusat, titik absennya di sini kita bisa melihat. Ini foto ketika Pak Afri itu melakukan presensi dengan selfie atau menangkap gambar apa, dan sebagainya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini dia Pak Afri, ini data-datanya ini otomatis ya. Oke, mohon maaf. Oke, kita kembali lagi ke bagian presensi, bagian di rekap ya tadi ya. Seperti itu. Untuk di menu rekap cuma untuk kita melihat laporan hasil aktivitas presensi dari pegawai yang ada di bimbel Bapak Ibu semua ya. Dari bulan Juni, dari bulan Januari sampai bulan Juni ini. Hasilnya seperti tadi. Oke, lanjut. Kita pindah di bagian presensi khusus. Nah, data area presensi ini adalah penginputan awal ya. Ketika
Bapak Ibu ingin menentukan area presensi, kita wajib menentukan awalnya itu data area presensi tadi. Oke, selanjutnya ada presensi khusus. Ini adalah fitur presensi khusus di mana ketika ada guru, ada staf di bimbel kita, itu ketika ada agenda dinas luar. Contoh, saya ada agenda dinas menemui klien ada di Jakarta, sedangkan presensi kantor biasanya itu ada di Mojokerto. Nah, ini kita bisa tentukan caranya tadi masuk di bagian presensi di data area. Kita klik di data area tersebut. Terlebih dahulu kita tentukan di sini. Misal contoh saya ada agenda kunjungan luar atau dinas luar itu ada di daerah Jakarta tadi ya. Kita tentukan di sini sebentar, sinyal kita agak trouble. Nah, kita tentukan di sini contoh ada di area Jakarta. Oke. Area Jakarta. Berarti loginnya ini sudah ditentukan dari Maps. Ini ada di Maps kalau di bagian ini angka-angka ini ya. Dan untuk keterangannya di sini contoh dinas luar. Dinas luar atau ketemu sama klien entah apa itu. Nah, ketika sekiranya sudah ditentukan untuk area presensinya, tinggal klik simpan ya, seperti itu. Klik simpan, enggak usah. Nah, ketika dirasa itu sudah Nah, ketika dirasa itu sudah diinputkan, dan di sini nanti otomatis akan terinput seperti itu. Ini bahwa presensi khusus. Nah, nanti untuk staf pegawai yang ada di bimbel kita yang ada agenda keluar tadi, itu bisa melakukan presensi di area yang sudah kita tentukan tadi, di area Jakarta tadi yang sudah kita tentukan. Tambah tanggalnya ada agenda kunjungan di tanggal 25 ya, sesuai waktu pembuatan video kita, 25 Juni 06 26. Oke, pilih pegawai. Contoh saya dengan nama Pak Afri. Pak Afri tadi sudah tidak Ika. Lokasi absen. Nah, ketika tadi sudah kita inputkan di kantor pusat Jakarta, itu mungkin itu pasti sudah terinputkan di sini. Namun tadi kan kita tidak simpan ya. Jadi contoh kita di sini tentukan ada di kantor pusat. Terangannya ada dinas luar. Oke, dinas luar. Kita simpan. Nah, seperti ini. Kantor pusat keterangannya dinas luar. Nama pegawai yang melakukan presensi adalah Bu Ika. Seperti itu ya. Dan untuk data ini kita bisa ekspor melalui file Excel. Kita tidak perlu merekap satu persatu di buku manual dan kita pindah lagi di file Excel, nggak perlu. Kita cukup klik satu kali ini saja, klik ekspor. Mohon maaf, yang ada kendala dari sinyal kita. Nah, kita tinggal klik saja itu. Sebentar ya. Sinyal kita agak trouble. Nah, ini dia. Nah, itu kita bisa ekspor file Excel ini. Jadi kita tidak perlu inputkan satu persatu lagi melalui buku besar lalu kita pindahkan Excel, nggak perlu. Kita tinggal satu kali klik file ekspor file Excel-nya, lalu kita bisa print dan kita bisa label ke atasan. Seperti itu, oke? Mudah sekali dan gampang sekali pastinya. Dan fitur kepegawaian lagi yang terakhir ada di bagian data libur presensi. Nah, data libur ini yang sudah kita bilang tadi, yang ada kesalahan tadi ya. Data libur presensi. Nah, data libur ini itu kita bisa tentukan sesuaikan dengan lembaga bimbel kita. Contoh, setiap lembaga bimbel itu kan untuk hari liburnya itu kurang lebih tidak sama ya. Setahu saya, untuk di setiap lembaga bimbel, untuk itu mempunyai hari libur yang tidak sama. Nah, ada di bimbel saya, contoh liburnya Sabtu Minggu, ada di bimbel yang lain liburnya itu cuma hari Jumat dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa tentukan di sini. Jadi untuk para pegawai itu mengetahui, oh di hari Sabtu Minggu bimbel kita itu liburnya Sabtu Minggu atau Minggu saja, seperti itu. Oke, untuk fungsinya cuma seperti ini. Dan ini kita bisa ekspor lagi secara otomatis tentunya. Oke, terkait fitur kepegawaian sudah kita jelaskan seperti ini ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Untuk Bapak atau Ibu yang mungkin kurang jelas atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung kembali. Ketika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ditanyakan, langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan membalas satu persatu terkait komentar yang Bapak Ibu ajukan ya. Dan di sini Bapak Ibu ketika ingin berlangganan dari aplikasi bimbel bisa cek website kita, yaitu ada di
di bio YouTube kita. Oke, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan terkait video terupdate dari channel eBimbel Official ini. Terima kasih, saya akhiri videonya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.